wa bi ulumi fid darin amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa'lam anna min ahammil muhimmat mulazamatus salawati fil jamaah kama taqaddama wa huwa a'ni hudural jamaah wa fi salatil isya was subhi asyaddu ta'akkudan wa aktsaru fadlan liqauli alaihi salatu wassalam man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu wa qala alaihi salatu wassalam farqu bainana wa bainal munafiqin annahum la yastati'una hudural isya was subhi fil jama'ah al-hadits. Wa warada anna man shallal isya fi jama'atin kana fi dhimmatillahi hatta yusbiha wa man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yumsiya. Qala alaihi salatu wassalam fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi yanha 'anit ta'arrudi liman huwa fi dhimmatillah bi syai'in minas-su'. Wa qad balaghana anna al-hajjaj ma'a jawrihi wa dhulmihi wa ta'addihi li hududillah kana yas'alu kulla man yu'ta bihi naharan hal salaita subh fi jama'atin fa in qala na'am khalli sabilahu makhafatan ayyatulabahu Allah bi syai'in min dhimmatihi. Fadal dibaca halaman 188. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Ketahuilah bahwa membiasakan diri sholat berjamaah adalah perkara yang amat penting, sebagaimana telah diterangkan sebelum ini. Tetapi berjamaah pada sholat Isya dan subuh adalah lebih penting dan lebih banyak pahalanya ketimbang lainnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shallal Isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-lail kullah." Barang siapa salat Isya berjamaah maka seolah-olah ia telah bangun beribadah setengah malam, dan barang siapa salat subuh berjamaah maka seolah-olah ia telah bangun sepanjang malam beribadah. Sabdanya lagi, farqu ma bainana wa bainal munafiqin annahum la yastati'una hudural isya was subhi fil jamaah. Perbedaan antara kita muslimin dengan kaum munafikin adalah bahwa mereka tidak sanggup hadir berjamaah salat Isya dan subuh. Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa barang siapa salat Isya berjamaah maka ia akan dilindungi Allah hingga waktu pagi, dan barang siapa salat subuh berjamaah maka ia akan dilindungi Allah hingga waktu petang. Bersabda Rasulullah SAW, maka tiadalah Allah akan menuntut daripadanya sesuatu setelah ia berada dalam lindungannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi dirinya dari orang lain yang merencanakan kejahatan terhadapnya setelah ia berada dalam lindungannya dengan berjamaah pada sholat Isya dan subuh itu. Sebagaimana telah diberitakan pula bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur Basrah di masa Bani Umayyah, yang terkenal dengan kezaliman dan pelanggarannya terhadap batasan-batasan Allah, apabila diseret kepadanya orang yang bersalah pada siang hari, ia akan bertanya, adakah engkau salat subuh berjamaah pada hari ini? Apabila dijawab ya, niscaya ia akan melepaskan orang itu lantaran khawatir bahwa kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengancamnya setelah orang itu berada dalam lindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nashaiah Diniyah wal Wasail Imaniyah yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, masih di dalam bab salat, kemudian di dalam fasal yang menjelaskan tentang di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita tingkatkan untuk bisa kita
amalkan di dalam kita melaksanakan sholat fardu, sehingga bisa dikatakan kita manakala melaksanakan hal-hal tersebut maka dianggap mendirikan dan menunaikan sholat fardu. Jadi bukan sekedar melaksanakan, melainkan kita dituntut untuk mendirikan dan menegakkan sholat fardu itu sendiri. Sehingga banyak hal-hal yang perlu kita tingkatkan dan kita tambah di dalam keutamaan sholat fardu kita, sehingga bisa menyempurnakan daripada sholat fardu tersebut. Kembali beliau membahas tentang masalah sholat berjamaah, yang mana sudah kita lewati sebelumnya. Beliau sudah menerangkan daripada keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat dengan sendiri. Dan dalam sholat berjamaah ini hendaklah menjadi suatu kebiasaan, bukan sekali-sekali, melainkan diusahakan kalau bisa seluruh sholat fardu kita itu dilaksanakan secara berjamaah walaupun dengan cuma 2 orang. Bahkan sekalipun kita misalnya sudah melaksanakan sholat fardu tersebut secara sendiri, kemudian manakala kita memperdapati seseorang yang belum melaksanakan sholat fardu, maka kita dianjurkan untuk mengajak orang tersebut atau ikut dengan orang tersebut, sehingga kita bisa melaksanakan sholat fardu tersebut secara berjamaah. Karena disebutkan dalam suatu hadis Nabi bahwa daripada Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tara'adu fara'isuhuma faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallaina fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma thumma adraktumal imam wa lam yusalli fasalliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilah. Rawahu Ahmad wal lafzu lahu wa thalathatu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan hadis daripada Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pada suatu waktu ikut salat berjamaah bersama Rasulullah SAW salat subuh. Maka manakala sudah selesai dilaksanakan salat subuh, kemudian datang 2 orang laki-laki menghadap kepada Rasulullah SAW, yang mana kedua orang ini tidak ikut salat subuh bersama jamaah Rasulullah SAW. Maka Nabi memanggil kedua orang tersebut, kemudian datang keduanya menghadap Nabi SAW dengan perasaan gemetar, dengan perasaan takut, dengan perasaan wibawa terhadap Nabi SAW yang sangat besar. Kemudian Nabi
berkata kepada kedua orang tersebut, apa hal yang menyebabkan kalian tidak ikut sholat berjamaah bersama kami, kata Nabi SAW. Kemudian menjawab kedua orang tersebut, kami sudah melaksanakan sholat subuh di rumah kami masing-masing dalam keadaan sendiri, bukan berjamaah. Maka Nabi mengatakan, janganlah kalian melakukan hal tersebut. Artinya jangan sholat sendirian. Apabila kalian sekalipun sudah melaksanakan sholat fardu secara sendiri di rumah kalian, misalnya masing-masing, kemudian kalian menemui atau mendapati seseorang yang mungkin bisa dijadikan imam, ataupun kita misalnya yang jadi imam, kemudian ada orang yang belum melaksanakan sholat, maka hendaklah kalian berjamaah dengan orang tersebut. Nah, maka sholat bersama orang tersebut, baik orang tersebut yang jadi imam atau kalian yang menjadi imam. Maka manakala kalian melaksanakan sholat yang kedua kalinya secara berjamaah, maka itu sekalipun kalian niatkan sholat fardu, tapi kalian mendapat pahala sunnah. Jadi gugur sholat fardunya ketika kita melaksanakan yang pertama kali. Jadi misalnya kita sudah sholat subuh di rumah, azan misalnya jam setengah 5 masuk waktu sholat subuh. Udah mungkin takut ngantuk, takut batal gimana, udah sholat sendirian misalnya, sholat sendirian, sholat sunnah qobliyah, kemudian melaksanakan sholat subuh sendirian. Kemudian misal di rumahnya sendiri, misalnya istrinya baru bangun misalnya, atau misalnya dia melakukan perjalanan misal, kemudian bertemu dengan orang yang belum melaksanakan sholat subuh, atau misalnya istrinya tadi, maka bisa diajak untuk sholat subuh untuk yang kedua kali bagi dirinya. Maka sholatnya yang pertama tadi sudah menggugurkan kewajibannya, kemudian dia laksanakan sholat yang kedua kalinya tapi secara berjamaah, sekalipun niatnya tetap fardu tapi pahalanya pahala sunnah, karena dia sudah mendapatkan pahala sudah menggugurkan kewajibannya dengan sholat yang pertama, kemudian dia laksanakan lagi secara berjamaah, dia mendapat ganda keutamaan sholat fardu ditambah lagi dengan pahala sunnah. Bahkan hal tersebut juga bertambah-tambah nilainya karena membantu orang lain sehingga bisa melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana di Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah itu semakin meningkatkan pahalanya atau kelebihan dirinya manakala membantu orang lain untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan di hadis yang lain disebutkan Nabi menyuruh di antara sahabat yang lain untuk menemani mereka yang dua orang ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah untuk yang kedua kali bagi masing-masing mereka. Jadi sahabat tadi sudah berjamaah dengan Nabi, kemudian yang dua orang ini kan sudah sholat subuh sendirian di rumahnya, datang menghadap Nabi. Nabi selesai sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian secara ringkas setelah yang disebutkan tadi, kemudian di hadis yang lain disebutkan Nabi menyuruh di antara para sahabat untuk ada yang membantu mereka, menemani mereka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dengan dua orang tadi.
Artinya sekalipun sudah sholat tadi berjamaah, kemudian menemui orang yang belum melaksanakan sholat berjamaah, boleh kita melaksanakan sholat berjamaah untuk yang kedua kalinya, untuk membantu orang lain. Contoh lain, misalnya kita ke masjid sholat subuh, selesai kita balik ke rumah, istri kita sholat sendirian. Boleh kita bersama-sama istri untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah untuk yang kedua kali bagi kita. Nah itu bahkan bagus, selain dia mendapat pahala sunnah, juga pahala membantu orang lain dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syaratnya, cuman sekali itu aja. Kalau misalnya ada lagi yang lain datang lagi, ikut sholat lagi berjamaah, nggak usah. Sekali sudah cukup, sekali dia mengulangi sholat berjamaahnya tadi, adalah sholat fardunya. Kalau misalnya ada ketemu lagi, wah temenin lagi, enggak. Jadi cukup sekali aja dia. Cukup sekali aja dia membantu orang untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Kemudian beliau di sini lebih memfokuskan masalah sholat berjamaah di dalam sholat isya dan sholat subuh. Sebelumnya kan secara umum semua sholat fardu yang kelimanya itu kita dianjurkan untuk membiasakan secara berjamaah. Kemudian di sini beliau lebih memfokuskan sholat berjamaah, sholat isya dan subuh. Ketahuilah, kata beliau, bahwa membiasakan diri sholat berjamaah adalah perkara yang amat penting, sebagaimana telah diterangkan sebelum ini. Tetapi berjamaah pada sholat isya dan subuh adalah lebih penting dan lebih banyak pahalanya ketimbang lainnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili, wa man sholal subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullahu." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, baik di masjid, musola atau di rumahnya, maka seolah-olah fakaan nama ada. Jadi sebagian ulama mentafsirkan atau mentakwilkan fakaan namanya di sini. Nah, kalau diterjemahkan kan, maka seolah-olah ia telah bangun beribadah setengah malam. Tapi kalau diartikan secara ilmu nahu, jadi fakaan nama, ma-nya itu ada artinya. Jadi ma itu apa namanya, suatu isim yang diantaranya isim ma itu ada isim mausul, ada juga isim untuk kata benda untuk menyatakan secara umum, digantikan dengan ma, apapun misalnya. Fakaan nama, di sini fakaan nama bisa diartikan masdariyah, ma masdariyah. Jadi ma masdariyah itu disambungkan dengan ma qoma nisfal laili. Nah, jadi kalau diartikan fakaan nama, faka'anna sawabu qiyamihi,
Jadi di antara artinya, man sholal isya fi jama'atin faka'anna thawaba qiyamihi nisfal laili. Barang siapa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah pahala sholatnya itu dia laksanakan setengah malam. Jadi seolah-olah dia mendapatkan pahala setengah malam melaksanakan ibadah sholat. Setengah malam di sini, jadi kalau dihitung kan, dihitung itu mulai maghrib sampai subuh. Nah, itu namanya satu malam. Maghrib sampai subuh itu hitungannya satu malam. Sebagaimana di sambungan hadisnya, wa man shalla subha fi jama'atin fakannama qamal laila kullahu. Jadi kita hitung misalnya maghrib masuk jam 6, subuh akhir waktu sholat subuh misalnya jam 6 lah dianggap juga. Jadi 12 jam. Jadi barang siapa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, seolah-olah dia melaksanakan ibadah sholat, pahalanya sama dia melaksanakan sholat sampai setengah malam, sampai jam 12 kurang lebih. Waman sholat subha fi jama'atin fakannama qamal laila kullahu. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, faka'anna sawaba qiyamihi al-laila kullahu. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia pahala sholat atau mendapatkan pahala sholat satu malam penuh. Artinya mulai maghrib sampai subuh dia dianggap melaksanakan ibadah sholat. Sekalipun misalnya dia di antara maghrib, di antara isya sampai subuh dia tidur. Tapi karena dia melaksanakan sholat subuh, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah dia melaksanakan ibadah sholat satu malam. Jadi seolah-olah dia beribadah terus, sholat sampai waktu subuh. Nah, adapun sholat berjamaah untuk sholat zuhur, asar dan maghrib itu berdasarkan hadis ini nggak sampai keutamaannya sebagaimana sholat berjamaah, sholat isya dan subuh. Nah, kita hitung aja kan, kalau misalnya sholat isya berarti kurang lebih dia seolah-olah beribadah 6 jam, dari jam 6 maghrib sampai jam 12. Kalau dia melaksanakan sholat isya, sholat subuh secara berjamaah, itu seolah-olah mulai jam 6 maghrib malam sampai jam 6 subuh, 12 jam. Kalau misalnya kita hitung sholat zuhur, nah itu kan paling jaraknya dari sholat zuhur ke sholat asar kurang lebih paling 3 jam. Artinya masih kalah dibandingkan sholat isya. Sholat asar begitu juga. Sholat asar ke maghrib
Nah, kurang lebih 3 jam juga. Begitu juga maghrib ke isya, cuman 1 jam lebih. Nah, jadi dari jaraknya aja sudah berbeda. Tapi di sini artinya tetap diusahakan kelima-limanya itu secara berjamaah. Bukan mentang-mentang pahalanya nih besar, jadi yang berjamaahnya isya sama subuh, maghrib enggak. Tetap kita laksanakan secara berjamaah juga, sekalipun zuhur, asar, dan maghrib. Jadi enggak mentang-mentang pahalanya lebih besar berjamaah isya dan subuh, zuhur, asar, maghrib ditinggalkan secara berjamaah. Nah, maksudnya di sini tetap diusahakan juga kelima-limanya dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian sabda Nabi yang lain, farqu ma bainana wa bainal munafiqin annahum la yastati'una hudurul isya was subhi fil jamaah. Nah, kemudian di sini farqu ma, kembali lagi pakai ma. Nah, ini di antara kehebatan dalam bahasa Arab itu. Jadi kadang-kadang cuman pakai ma, tapi di sini akhirnya menimbulkan tafsiran-tafsiran yang memperluas makna daripada satu hadis ataupun Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Makanya nggak menampik misalnya satu ayat, cuman satu ayat itu bisa menimbulkan berbagai macam pembahasan. Misal satu ayat ini anggaplah cuman masalah Bismillahirrahmanirrahim. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bab fikih misalnya pembahasannya bab salat. Kemudian bab tajwid misalnya, bab usul fikih. Itu baru bab fikih, baru bab tentang sholat. Belum lagi masuk ke secara bahasa. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Masuk di masalah khutbah misalnya. Khutbah Jumat. Jadi satu ayat ini satu ayat Al-Qur'an itu bisa mentafsirkan macam-macam. Baknya aja, bak dalam bahasa Arab ini punya makna bermacam-macam. Bak bismillah misalnya, bak bismillahnya itu memang yang paling aula kata ulama itu dipakaikan, diartikan bak litabarruk. Bak artinya litabarruk. Artinya kalau diartikan dengan berkat nama Allah, atau dengan berkat menyebut, misalnya dengan berkat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang paling bagus. Ada lagi yang dengan ba isti'anah, artinya dengan meminta bantuan, dengan meminta bantuan dengan nama Allah dan seterusnya. Ada lagi ba artinya untuk lil alat, buat alat. Biasanya itu kan kita kalau menggunakan sesuatu, kalau pakai bahasa Arab itu dengan menggunakan ba. Misalnya amshi bir rijlaini,
aku berjalan dengan menggunakan kedua kaki. Aktubu bil qalam, aku menulis dengan menggunakan alat tulis pena. Itu dengan huruf ba. Nah, kembali kita masalah huruf masalah ma ini. Farqu ma bainana. Perbedaan sesuatu. Nah, kalau diartikan biasa kan gitu aja. Perbedaan sesuatu di antara kita umat Nabi dengan orang-orang munafikin. Apa bahwasanya kalau orang munafikin itu mereka tidak bakal mampu hadir melaksanakan sholat isya dan subuh ataupun subuh secara berjamaah. Artinya ma di sini apa? Farquma. Artinya perbedaan semangat, perbedaan niat kita dengan orang munafikin. Nah, kalau orang yang umat Nabi yang sebenar-benarnya, mereka semangat untuk melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Jadi semangat. Dan niatnya nggak ada niat-niat yang selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafikin, mereka nggak semangat. Seandainya semangat juga ada niat yang lain selain lillahi ta'ala. Annahum la yastati'una hudhural isya wa subhi fil jama'ati illa di dunia misalnya, illa li gharadin misalnya, karena ada niat tertentu. Jadi kalau orang munafikin, ya pertama mereka malas-malasan untuk melaksanakan sholat subuh atau isya secara berjamaah. Aduh, sholat sendiri aja dah, malas. Nah, itu berarti salah satu ciri-ciri orang munafik. Jadi nggak semangat untuk melaksanakan sholat subuh atau isya secara berjamaah. Tandanya tidak semangat. Seandainya melaksanakan juga biasanya ada niat tertentu. Lihat misalnya, wah, calon mertua ke masjid nih sholat subuh, wah ikut juga karena calon mertua. Bahkan misalnya calon mertua nih yang jadi imam, mau nggak mau, nanti nggak jadi katanya, diambil penantu. Nah, karena ada niat tertentu, ada kepentingan tertentu. Atau misalnya masalah politik, wow, karena lagi calon nih supaya banyak kan nanti yang memilih, apa namanya, safari melaksanakan sholat isya dan subuh keliling masjid-masjid. Biasanya kalau nggak musim politik, sholat sendiri aja di rumah. Nah, tapi begitu musim politik, wah, apalagi mencalon, keliling masjid-masjid. Sholat isya hari ini di sini, pindah-pindah. Nah, itu ada tujuan tertentu. Selesai musim politik, sholat lagi di rumah. Nah, berarti itu dia nggak mampu karena ada niat tertentu, baru dia mau melaksanakan secara berjamaah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di Al-Qur'an disebutkan seandainya juga mereka melaksanakan secara berjamaah salat isya atau subuh, mereka bakal melaksanakan secara malas-malasan, nggak ada semangatnya. Atau itu tadi ada tujuan tertentu. Disebutkan kenapa
salat isya dan subuh ini sangat berat bagi orang-orang munafik. Nah, sebelumnya di hadis yang lain disebutkan athqalus salati 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Salat fardu yang paling berat bagi orang munafikin itu salat isya dan salat subuh. Bahkan salat sendiri aja malas, apalagi salat berjamaah. Seandainya mereka mengetahui ma fihima, pahala atau fadilat melaksanakan salat isya dan subuh baik sendiri atau bahkan berjamaah, maka pastilah mereka akan mendatanginya sekalipun dengan cara merangkak. Kenapa salat isya ini, waktu isya ini berat? Karena waktu isya adalah waktu kebiasaan orang pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga dan ingin istirahat setelah capek beraktivitas di siang hari. Jadi biasanya waktu isya ini pengen santai di rumah, istirahat, makan-makan, ngumpul keluarga. Adapun misalnya melaksanakan salat berjamaah, apalagi ke masjid misalnya kan, wah pergi lagi, artinya padahal pengen nyantai, tapi dilawan dengan bergerak lagi menuju masjid. Artinya yang asalnya pengen istirahat, artinya dia menambah lagi aktivitasnya untuk keluar rumah untuk melaksanakan salat isya atau subuh secara berjamaah. Adapun salat subuh atau waktu subuh itu waktu yang enak-enaknya untuk tidur. Sehingga hal tersebut pingin istirahat dan enaknya tidur dibandingkan untuk melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah, itu bagi orang munafik enakan istirahat di rumah, enakan tidur dibandingkan melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Itu bagi orang munafik. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada sifat-sifat munafik. Jadi kalau orang yang di hatinya ada sifat nifak, itu mereka malas atau bahkan meninggalkan sholat isya ataupun subuh. Jadi kemungkinan pertama nggak melaksanakan sholat isya atau subuh. Kemungkinan yang kedua melaksanakan sholat isya dan subuh sendirian, tidak berjamaah. Kemungkinan yang ketiga ikut juga berjamaah tapi malas-malasan. Contohnya apa? Datangnya lambat-lambat, nunggu mau ruku baru datang. Nanti aja lah, ayatnya panjang nih. Apalagi malam Jumat misalnya, subuh Jumat. Nunggu mau habis ayatnya baru dia ikut takbir. Kadang takbirnya nunggu dulu mau kira-kira mau selesai bacaan imam baru takbir. Nah itu hati-hati, itu ciri-ciri sifat munafik. Tapi sengaja dia nunggu supaya nggak terlalu lama dia melaksanakan sholat isya atau subuh secara berjamaah. Jadi malas-malasan tadi. Kemungkinan yang keempat, dia datang juga sholat isya dan subuh secara berjamaah, semangat juga, tapi niatnya lain. Niatnya tidak lillahi ta'ala. Jadi ada 4 kemungkinan orang munafik ini dalam hal sholat isya dan sholat subuhnya.
Kemudian di riwayat yang lain disebutkan bahwa barang siapa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka orang tersebut di dalam perlindungan, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuh. Sekalipun misalnya dia tidur. Salat Isya nih tadi misalnya setengah 8 dia laksanakan salat Isya secara berjamaah. Nah, itu dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuh. Artinya apa nanti selanjutnya? Adapun manakala dia melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia dapat jaminan, dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala sampai sore. Jadi ya subuh misalnya itu sampai sore. Dia dapat perlindungan dan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Diartikan atau ditafsirkan, ditawilkan di hadis yang lain sabda Nabi, maka atau disebutkan di sini fala yatlubannakumullahu bi syai'in min zimmati, maka janganlah tidaklah Allah menuntut daripada kalian terhadap sesuatu yang mana Allah sudah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap orang tersebut. Jadi istilahnya udah bebas nih ibaratnya secara ini. Tapi bukan artinya udah kalau gitu bermaksiat lagi, enggak. Ini maksudnya perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan artinya yakni Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dirinya dari orang lain yang merencanakan kejahatan terhadapnya setelah ia berada dalam lindungannya dengan berjamaah pada salat Isya dan subuh itu. Jadi orang yang mau berbuat jahat itu akan dijauhkan daripada oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang sudah melaksanakan sholat Isya atau subuh secara berjamaah tadi. Gak akan sampai kejahatan orang terhadapnya. Seandainya juga misalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia meninggal misalnya, walaupun secara kasat mata sepintas secara zahir seolah-olah misalnya dia dibunuh oleh seseorang, tapi memang sebenarnya memang kebetulan takdirnya ketika itu dia sudah habis umurnya. Walaupun secara zahir orang membunuh orang tersebut, orang lain yang membunuh misalnya, tapi dalam hal ini diartikan bahwa takdirnya atau umurnya memang habis ketika orang membunuh dia, bukan karena orang tersebut berbuat jahat kepada dirinya. Atau dalam arti lain bahwa orang itu diselamatkan daripada hal-hal yang menyebabkan tidak baik terhadap dirinya. Walaupun misalnya dia mati tapi matinya husnul khotimah misalnya. Ada kan misalnya dibunuh orang, tapi dia sebenarnya niat juga bunuh orang tersebut. Nah ini nggak selamat ya.
Tapi karena dia mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun matinya dibunuh misalnya, tapi Allah melindungi dirinya daripada kejahatan dirinya. Kejahatan dirinya. Artinya dia matinya tetap dalam husnul khotimah, sekalipun dengan sebab kejahatan orang misal. Banyak daripada orang-orang soleh, misalnya para sahabat, Sayyidina Ali misalnya, Sayyidina Umar misalnya. Bahkan Sayyidina Umar ketika sedang melaksanakan sholat itu ditikam, sedang melaksanakan sholat berjamaah, sedang menjadi imam itu ditusuk. Sayyidina Ali juga. Nah itu secara zahir, secara zahirnya. Tapi secara garis besarnya mereka diselamatkan daripada kejahatan dirinya sendiri, dari kejahatan daripada dirinya, sekalipun dia mati dengan sebab kejahatan orang. Kemudian diriwayatkan ada seorang gubernur, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Nah ini di masa tabi'in, artinya masih banyak para sahabat. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini saking zalimnya, itu banyak sahabat yang dibunuhnya di masa dia menjadi gubernur. Tetapi sekalipun dia itu zalim, tapi banyak hal-hal yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan atau yang peristiwa yang terjadi di masa Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur Basrah di masa itu. Di antaranya dia ini ketika misalnya mau menghukum seseorang, itu pasti ditanyanya dulu. Ditanya, apabila diseret kepadanya orang yang bersalah, ini bersalah menurut Hajjajnya ya, bersalah menurut si Hajjaj. Nah, jadi ada seseorang nih dihadapkan ke gubernur Hajjaj bin Yusuf. Yang ditanyanya pertama kali apa? Bukan, kenapa ente begini? Kenapa ente melakukan ini? Enggak. Yang ditanyanya dulu apa? Ente subuh tadi sholat berjamaah enggak? Jadi tanyanya itu. Ada enggak gitu misalnya? Orang yang zalim, pemerintahan yang zalim misalnya nanyanya gitu. Ente tadi sholat subuh berjamaah enggak tadi pagi? Nah, yang ditanyanya itu dulu. Kemudian seandainya orang tersebut menjawab, ya aku sholat subuh secara berjamaah hari ini, maka Hajjaj bin Yusuf bakal melepaskan orang tersebut. Udah, bebaskan aja dia. Kenapa? Karena dia khawatir bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengancamnya setelah orang itu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang hadis tadi yang disebutkan. Jadi barang siapa yang berbuat jahat terhadap orang yang melaksanakan sholat isya atau subuh secara berjamaah, yang mana orang tersebut sudah dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah, maka orang tersebut bakal berhadapan dengan Allah. Jadi Allah yang ditantangnya seolah-olah. Jadi orang yang berbuat jahat terhadap orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, sholat subuh secara berjamaah, berarti dia nantang Allah. Karena Allah yang melindungi, Allah yang menjamin orang yang melaksanakan sholat isya dan atau subuh secara berjamaah. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini nggak berani. Ini sekalipun dia zalim, dia takut, masih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena katanya ini seolah-olah aku nantang Allah. Karena orang tersebut sudah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala manakala dia melaksanakan sholat subuh atau isya secara berjamaah. Banyak hal-hal yang
bisa kita jadikan pelajaran ketika Hajjaj bin Yusuf ini. Di antara apa namanya perbuatan yang dia lakukan yang kita mendapatkan manfaat gara-gara dia melakukan hal tersebut, yaitu di masa Hajjaj bin Yusuf ini nuskhah Al-Quran pertama kali diberikan tanda baca fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid. Coba kita bayangkan seandainya nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya, gimana kita baca? Nggak bisa kita bedakan. Bismillahirrahmanirrahim misalnya, ba titiknya di bawah, kasroh. Itu kalau nggak ada titiknya, nggak ada kasrohnya, bagaimana kita baca? Bisa kita baca bas, bisa kita baca bus, bisa. Atau kita bisa baca tis, tas, tus, kan ada titiknya, ada barisnya. Makanya kalau mempelajari atau kita pernah buka misalnya Al-Quran lah misalnya, Al-Quran yang beda qiraat atau beda qori. Nah, yang kita kan kebanyakan di Indonesia ini makai Al-Quran qiraat Asim, qiraat Asim, riwayat Hafiz. Nah, itu ya kita baca rata-rata gitu semua. Tapi kalau misalnya kita pernah membuka atau mendengar misalnya bacaan yang lain atau Al-Quran yang lain, itu kadang-kadang beda. Misalnya aja la tahsabanna, misalnya la tahsabanna, la tahsabu, misalnya la tahsabu. Nah, kalau qiraat kita Al-Quran yang kita baca la tahsabu. Di qiraat yang lain misalnya qiraat Abi Amr itu la tahsibu, sa-nya kasroh, la tahsibu, la tahsibanna. Atau misalnya yang lain misalnya Maliki Yaumiddin aja lah, misalnya Maliki Yaumiddin. Itu kan ma-nya, coba kita lihat qiraat kita kan sama aja, mim, lam, langsung kaf. Sekalipun kita membacanya ma-nya panjang, tapi ma-nya itu nggak ada alifnya. Sehingga di qiraat yang lain ada salah satu qiraat di antara qiraat 7, qiraat Abi Amr itu bacanya Maliki Yaumiddin, kan sama. Cuma bedanya yang lain bacanya panjang, dia bacanya pendek. Tetap tulisannya sama. Nah, ini salah satu hal yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Jadi mulai di zamannya itu ada baris, titik yang diletakkan di dalam mushaf Al-Quran. Kemudian satu lagi, di antara hal yang bisa kita jadikan pelajaran, Hajjaj bin Yusuf diriwayatkan itu dia sebelum beraktivitas atau naik kendaraan di pagi hari misalnya, apa yang dia pertama lakukan? Jadi dia tidaklah memulai aktivitasnya di suatu hari kecuali dia mengkhatamkan Al-Quran dulu. Ada nggak gubernur gitu? Jadi sebelum dia berangkat misalnya ngantor, sebelum pergi ke pasar, sehatam dulu baca Al-Quran. Wah, hebat gubernur gini. Misalnya jam 8 mau ke kantor, mau ke pasar, mau kerja, baca Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas dulu 30 juz. Selesai baru dia jalan, baru dia berangkat. Artinya di sini kita usahakan sebelum kita beraktivitas bacalah dulu Al-Quran, walau misalnya
sehalaman, 2 halaman. Ini orang yang dikenal zalim aja gitu. Masa kita kalah nih? Masa kita kalah dibandingkan orang yang terkenal zalim. Nah, itulah daripada pembahasan tentang kelebihan sholat berjamaah, terutama sholat isya dan subuh. Mudah-mudahan kita bisa memahami daripada apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, dan kita bisa mengamalkan daripada ilmu yang sudah kita dapatkan, dan istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu kita, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita semua disampaikan, dimatikan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman